Dalam serial Squid Game Part 3, polisi Junho terus mengikuti mobil para staf dari belakang. Para mobil Squid Game masuk ke dalam kapal besar. Polisi Junho menyelinap masuk melalui bawah mobil dan diseret sampai masuk kapal. Polisi Junho membunuh salah satu staf dari Squid Game dengan cara mencekiknya. Dia membunuh salah satu staf Squid Game dan membuangnya ke laut. Dan langsung mengganti bajunya supaya kelihatan seperti staf Squid Game yang lain, berbaju merah dan bertopeng. Dan dia langsung bisa membaur bersama para staf Squid Game berkat dari baju yang diambil. Para pemain dibawa ke gedung yang besar, dan digantikan bajunya yang berwarna hijau ciri khas pemain Squid Game. Bangun-bangun pemain Seong Gi-hun langsung ketemu si kakek tua nomor 1 dan mengobrol sebentar. Seong Gi-hun melihat para pemain. Dan ternyata pemain yang datang ada 187 orang. 14 orang tidak datang melanjutkan permainan Squid Game. Ketika Seong Gi-hun ngobrol dengan si kakek tua, temannya semasa kecil Cho Sang-woo menghampiri dan tidak percaya melihat Gi-hun kembali ke permainan Squid Game. Gi-hun tidak punya pilihan lain untuk biaya operasi orang tuanya. Tiba-tiba muncul juga Abdul Ali. Abdul Ali pernah menyelamatkan Seong Gi-hun di permainan lampu merah lampu hijau. Abdul Ali adalah seorang imigran yang datang ke Korea untuk mengadu nasib. Apa boleh kata, bos Abdul Ali tidak pernah membayarkan upahnya sudah berbulan-bulan. Abdul Ali gelap mata dan langsung membunuh bosnya. Ketika dia dipulangkan oleh Squid Game, dia dijatuhkan bersama Sang-woo. Sang-woo memberikan dia pop mie karena Abdul Ali tidak punya uang sama sekali. Sang-woo memberikan ongkos pulang juga sebesar Rp20.000 agar Abdul Ali tidak jalan kaki pulang ke rumahnya dari Yeouido ke Ansan. Gi-hun berkata, kita seperti rekan di kamp pelatihan. Aku berpikir bagaimana jika kita bersatu dan membentuk tim seperti di militer. Sang-woo bilang, lebih baik kita membentuk tim untuk berjaga-jaga. Kita tidak tahu permainan apa selanjutnya. Akhirnya mereka membuat tim yaitu Seong Gi-hun, Sang-woo, Abdul Ali dan si kakek tua. Ketika makan siang satu hari sebelum pertandingan, Sang-woo berkata, kira-kira game apa ya selanjutnya? Si kakek bilang, kemungkinan permainan selanjutnya permainan anak-anak juga sama seperti permainan pertama. Permainan anak-anak di Korea ternyata banyak sebut saja. Engklek, kejar-kejaran, patung-patungan, lompat tali dan masih banyak lagi. Setelah selesai kerja, para staf disuruh untuk tidur di kamar mereka masing-masing. Polisi Junho yang sudah menyamar menjadi staf Squid Game. Dia mencoba mengamati apa saja yang ada di dalam kamar. Dia diawasi pakai CCTV di dalam kamar. Mereka langsung disuruh tidur. Pas tidur dia membuka HP-nya tapi tidak ada sinyal sama sekali. Besok paginya para staf Squid Game bangun. Dan menghitung semua jumlah staf pakai CCTV. Setelah dihitung mereka disuruh ke posisi masing-masing. Para staf langsung memberikan sarapan pagi kepada pemain Squid Game. Gi-hun minta susu coklat karena dia tidak pernah minum susu putih. Tapi staf Squid Game diam saja. Akhirnya Gi-hun mengambil juga susu coklat bagiannya. Akhirnya Gi-hun memberikan susu coklatnya kepada Abdul Ali teman satu timnya. Permainan kedua akan segera dimulai. Mereka dikumpulkan di ruangan bermain yang sangat luas. Permainan kedua. Pilih salah satu di antara 4 simbol, dan berdirilah di depannya. Mereka melihat simbol lingkaran, segitiga, bintang dan payung. Sesuai arahan Sang-woo, mereka berpencar yang satu ke arah segitiga, dan yang lainnya ke bintang dan payung. Mereka pilih beda-beda karena mereka tidak tahu permainan apa selanjutnya. Terlalu beresiko jika pilih cuma salah satu saja. Sang-woo pilih segitiga, Abdul Ali lingkaran. Akhirnya Gi-hun pilih payung. Dan si kakek tua ke bagian bintang. Waktu memilih sudah selesai. Para pemain disuruh ambil satu benda yang ada di depan.
Silakan buka wadahnya dan lihat isinya. Ternyata isinya adalah gulali. Cara bikin gula yaitu, gula dipanaskan dengan air. Setelah memerah baru dicetak. Gulali ini sangat keras. Simbol yang kalian pilih adalah bentuk yang harus kalian potong. Bentuk yang paling susah dipotong adalah simbol payung. Yang paling gampang diantaranya adalah segitiga. Mereka diberikan waktu selama 10 menit untuk memisahkan simbol dari cetakannya. Mereka menusuk-nusuk gulali dengan alat yang sudah diberikan. Jika simbolnya patah, maka mereka akan tereliminasi, dan langsung ditembak sama staf Squid Game. Banyak yang simbolnya pada patah dan langsung tereliminasi. Simbol segitiga banyak yang lolos, karena paling gampang. Gi-hun kebagian simbol yang paling susah. Dia sampai keringat dingin mengorek-ngorek gulali. Ketika keringatnya jatuh ke gulali, dan gulali itu mulai meleleh. Dia pun punya ide dengan cara menjilati gulali, agar gulalinya tipis, dan cetakannya akan terlepas dengan sendirinya. So kakek tua dan pemain lain, melihat Gi-hun menjilati gulalinya. Mereka mengikuti cara Gi-hun dengan cara menjilati gulali. Akhirnya si kakek tua dan Gi-hun berhasil memisahkan simbol gulali dari cetakannya. Permainan nomor 119, tidak lulus dari permainan kedua. Ketika mau ditembak oleh staf Squid Game, dia merebut senjatanya dan langsung menembak dan mengancam staf Squid Game. Para staf berkumpul, dan langsung menembak para pemain yang belum selesai bermain, karena waktunya sudah selesai 10 menit. Pemain 119 menyuruh membuka topeng staf Squid Game. Dan melihat wajah staf Squid Game ternyata masih muda. Setelah itu dia langsung bunuh diri. Bos staf Squid Game datang dan langsung membunuh stafnya karena sudah membuka topengnya. Polisi Gi-hun mengambil topeng staf Squid Game yang sudah meninggal dunia. Dan berakhir juga Squid Game Part 3 sampai di sini. Akan kita lanjut lagi di Squid Game Part 4.